Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Venita Syamarsita. Saya dari jurusan Psikologi di SA Unggul. Oke teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan terkait materi kalimat efektif. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan bahwa definisi dari kalimat efektif itu sendiri merupakan susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar, sehingga secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan si pembicara atau si penulis. Dengan kata lain, yang dituliskan atau yang diungkapkan dalam kalimat tersebut sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pemikiran si pendengar atau si pembaca, sama dengan halnya yang dilakukan atau yang dipikirkan oleh si penulis. Adapun syarat-syarat dalam pembuatan kalimat efektif, yaitu yang pertama sesuai dengan EYD, yang kedua sistematis, yang ketiga tidak boros atau bertele-tele, dan yang keempat tidak ambigu. Syarat kalimat efektif pertama yaitu sesuai PUBI. Di sini dalam penggunaan PUBI diwajibkan atau diharuskan menggunakan yang pertama ejaan yang tepat, yang kedua tanda baca yang tepat. Dapat kita lihat bahwa kalimat efektif sebelumnya menggunakan ejaan yang disempurnakan atau yang bisa kita sebut sebagai EYD. Kemudian EYD ini di-upgrade atau diperbaharui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau sering kita dengar atau sering kita sebut sebagai PUEB. Syarat kalimat efektif yang kedua adalah sistematis. Sistematis ini memiliki struktur kalimat yang paling sederhana, yang memiliki kata dengan atau kata sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jika memang tidak ada penengahan, subjek dan predikat diharapkan sesuai atau selalu berada di awal kalimat. Syarat kalimat efektif yang ketiga yaitu tidak boros atau tidak bertele-tele. Di sini dapat dijelaskan bahwa susunan kalimat pasti harus ringkas agar mudah dipahami dan mudah mengetahui gagasan yang dituangkan, dan si pembaca pun dapat memahami apa yang ditulis oleh si penulis. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele. Bertele-tele dalam artian tidak boleh memiliki makna yang sama dalam sebuah kalimat. Syarat kalimat efektif yang keempat yaitu tidak ambigu, di mana susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan akan mempermudah pembaca dalam mengetahui atau mengartikan ide dari kalimat yang dituliskan oleh si penulis. Dapat disimpulkan tidak ada kesan ambigu. Setelah mengetahui bahwa sebuah kalimat itu efektif atau tidak, maka sebaiknya kita mengetahui, harus tahu dulu ciri-cirinya bagaimana, kemudian cara untuk mengidentifikasikannya seperti apa. Maka baru di situ kita akan tahu itu merupakan kalimat yang efektif atau tidak. Kalimat efektif itu sendiri memiliki kesepadanan struktur, di mana kalimat itu dipastikan kalimat yang mengandung unsur klausa minimal adalah pelengkap dan memiliki subjek dan predikat. Sebagai contohnya, yang pertama,
Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Manakah dari dua kalimat ini yang benar? Sudah pasti kalimat yang kedua. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Mengapa kalimat kedua itu termasuk kalimat yang benar? Karena kata bagi dalam kalimat ini merupakan kalimat yang tidak sepadan. Karena pada kalimat ini sudah ditentukan bahwa ada kalimat semua peserta. Jadi tidak perlu menggunakan kata bagi. Dalam membuat kalimat efektif, kita juga perlu memperhatikan kehematan dalam pembuatan kata. Karena kalimat efektif merupakan kalimat yang menggunakan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele. Dapat kita lihat dalam penyusunan katanya. Dalam pembuatan kalimat, kita dapat menghilangkan kata-kata yang memiliki makna atau fungsi yang sama. Contohnya seperti para siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat yang benar adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena di kalimat pertama terdapat kata para. Kata para ini dapat mewakilkan kata siswa-siswi, di mana para ini merupakan suatu bentuk ketidakhematan dalam penggunaan kehematan kata. Kalimat efektif perlu memperhatikan kesejajaran bentuk. Haruslah memiliki kata perimbuhan paralel dan konsisten. Contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengelola. Sedangkan di kalimat yang kedua adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengelola. Dapat kita lihat bahwa di kalimat pertama ada kata pengelola, dan yang kalimat kedua adalah kata mengelola. Jadi di sini kalimat yang benar adalah mengelola, karena memberikan kalimat dalam bentuk imbuhan atau berimbuhan. Kalimat efektif juga perlu memperhatikan ketegasan makna, di mana keterangan di awal kalimat untuk memberikan efek penegasan biasanya dijumpai pada kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang diikuti partikel lah atau pun. Contoh yang pertama, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Yang kedua, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ketegasan makna bisa kita lihat dalam kalimat pertama, kamu itu dapat kita tegaskan sebagai rumahmu. Jadi menegaskan suatu kalimat kepemilikan, di mana rumah itu milik kamu, seperti itu. Dan yang terakhir, kalimat efektif juga perlu memperhatikan kelogisan kalimat, di mana kelogisan kalimat ini berfungsi untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Seharusnya
kalimat yang benar adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Waktu dan tempat tidak bisa dipersilahkan, tetapi kita bisa memberikan kesempatan terhadap Bapak Kepala Sekolah dalam menyampaikan pidato. Dalam kata lain, kelogisan kalimat ini sering digunakan dalam waktu atau tempat yang formal-formal saja, seperti di sekolah, di universitas, di acara-acara yang memang bisa dikategorikan dalam kategori yang formal. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi yang telah saya berikan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you.